Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Piramida adalah salah satu keajaiban dunia. Piramida ini bukan hanya makam raja-raja Mesir kuno, tapi juga merupakan simbol kejayaan Mesir kuno. Para ilmuwan, para arkeolog berusaha meneliti bangunan piramida tersebut yang memakan waktu cukup lama. Membangunnya bisa belasan bahkan puluhan tahun dan dikerjakan oleh ribuan tenaga bekerja. Piramida ini tidak dijamin sampai saat ini ada arsitek yang terbaik di dunia pun yang dipastikan mampu membangun piramida dengan teknologi Mesir kuno. Dan bila kita melihat piramida tersebut, maka teringatlah kita pada kisah hidup Raja Mesir kuno yang dikenal kejam, zalim, dan sombong, yaitu Fir'aun. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, yaitu Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Shadaqallahul Azim. Fir'aun adalah seorang raja yang kejam, yang menindas rakyatnya, yaitu Bani Israel, yang pada saat itu rakyatnya ini sedang aktif mempelajari buku yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah, di mana pada buku itu dikisahkan bahwa akan datang satu masa akan ada bayi laki-laki dari Bani Israel yang dilahirkan yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Hal ini didengar oleh Fir'aun, maka sangat khawatir akan lahirnya bayi tersebut. Fir'aun membuat peraturan yang kejam, yaitu apabila lahir bayi laki-laki dari Bani Israel, maka harus segera dibunuh. Adapun bayi perempuan dibiarkan. Akan tetapi takdir Allah tentu saja tetap berlaku. Tidak ada satu manusia yang sangat kuat pun di bumi ini yang mampu merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lahirlah bayi dari Bani Israel yang kelak menjadi Nabi Musa alaihissalam, yang berhasil dengan bantuan Allah menghancurkan kekuasaan Fir'aun yang zalim dan sombong. Karena itulah sejarah ini akan terus diingat oleh kita, khususnya kaum muslimin, yaitu apabila pada masa kita sekarang ini kita jumpai orang-orang yang zalim atau orang-orang yang sombong, yang merasa dirinya lebih dari yang lain, yang merasa paling kuasa, bahkan merasa dirinya menjadi Tuhan, maka kita bisa menyebutnya orang tersebut memiliki sifat
Fir'aunisme atau iblisisme, karena iblis pun memiliki sifat sombong dan zalim. Dan sifat-sifat ini banyak pula kita jumpai pada masa kita sekarang ini, padahal Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18 agar kita menjauhi sifat sombong, sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya dalam ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan memalingkan muka, dan janganlah engkau bersikap sombong dan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sadaqallahul azim. Marilah kita jauhi sifat Fir'aunisme dan iblisisme ini dari kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak terkena murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.